yeah, it's a positive day. Obviously, a lot to improve on, but 2 wins, 2 clean sheets, and we're going to get asked different questions by different opponents as the tournament progresses. Komentar jahat dan terlalu meremehkan. Gelandang Australia ini mengatakan satu hal menggemparkan publik jelang laga kontra Indonesia. Pernyataannya mengejutkan publik. Pandit sepak bola ternama Vietnam ini mengakui saat ini negara ASEAN tidak ada yang selevel dengan kekuatan mengerikan skuad Garuda. Buka-bukaan Max Hilger salah satu hal mengejutkan publik tanah air ini sebelum pada akhirnya memilih lambang Garuda di dada. Klub era divisi FC20 memberikan pesan khusus untuk timnas Indonesia dan Max Hilger usai bergabung ke timnas Garuda. Serta beberapa berita timnas Indonesia siang hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Indonesia Sintayong merotasi daftar starting 11 di laga kontra Arab Saudi. Hasilnya, timnas Indonesia bisa mencuri 1 poin dari Arab Saudi pada Jumat lalu. Sintayong mengubah susunan pemain karena absennya Jordi Amat dan Justin Hubner. Kiper FC Dallas Martin Paes pun mencatatkan debutnya di laga tersebut. Di lini belakang terdapat trio J.I. Jazz, Rizky Ridho, dan Calvin Verdong yang diapit oleh back sayap Sandy Walsh dan juga Sain Patinama. Di lini tengah duet Tom Haye dan Nathan Joon yang bertugas menyalurkan bola ke lini serang. Di lini serang pun ada Witan Sulaiman yang kembali dari tim setelah absen karena melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada Ragnar Oratmangun dan Rafa Estroy yang juga bertugas merusak lini pertahanan lawan. Perubahan daftar susunan pemain pun ternyata menaruh perhatian media Vietnam The Tau 247. Menariknya, media tersebut bukanlah menyoroti soal jumlah pemain naturalisasi yang ada di dalam skuad, melainkan jumlah pemain abroad dalam 11 pertama yang bertanding serta kualitas yang setara dengan pemain cadangan. Media tersebut terus menyoroti usia para pemain muda yang diturunkan. Tertua ada nama Tom Haye dan Sandy Walsh yang berusia 29 tahun, di mana menjadi masa keemasan mereka sebagai pemain bola. Belum lagi ada Rafa Strike dan Ivar Jenner yang lahir di tahun 2003 dan 2004, sehingga masih bisa berkembang di masa depan. Tidak hanya menyoroti starting 11, media ini pun menyoroti pemain cadangan yang memiliki kualitas setara dengan pemain inti. Bagi media ini, Sintayong bukan hanya memajukan tim dalam waktu singkat, tetapi juga menginvestasikan masa depan bagi timnas Indonesia. Klub era divisi FC20 memberikan pesan penting setelah Max Hilger memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia yang tengah tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang duel Indonesia kontra Australia, Max Hilger membuat kejutan dengan pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Hilgers tidak sendiri, namun bersama Eliano Rangers. Keputusan Hilgers menjadi warga negara Indonesia mengguncang media sosial. Media sosial klub Hilgers FC20 ikut terkena imbas pujian dari para netizen Indonesia setelah mengunggah wawancara Max Hilgers terkait keputusan menjadi warga negara Indonesia dan bergabung ke timnas Indonesia. FC20 memberikan pesan pentingnya. Jaga Max dengan baik, kami akan melakukannya juga, tulis FC20 yang disertai dengan emoji hati. Pesan FC20 itu mengundang reaksi dari para warganet. Netizen Indonesia antusias memenuhi permintaan klub berjulukan The Tuckers tersebut. Saat ini Max Hilgers dan Eliano masih dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Saat ini dokumen Hilgers dan Rangers dari PSSI sudah masuk ke Kemenpora. Nantinya Kemenpora akan melanjutkan proses ini ke Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, BIN, Presiden, kemudian ke DPR RI. Kendati masih dalam proses, baik Max Hilger dan Eliano sudah ikut dalam perkenalan dan juga sesi latihan timnas Indonesia yang tengah menjalani persiapan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Bung Karno pada Selasa esok hari. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Max Hilgers akhirnya buka-bukaan soal pelatih Sintayong yang ternyata sudah lama mengikutinya. Max Hilgers bahkan menceritakan kisah unik antara dirinya dengan pelatih Sintayong jauh sebelum dirinya menerima pinangan timnas Indonesia. Kehadiran Max Hilgers dan Eliano menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang membutuhkan amunisi tambahan untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada kisah unik yang terjadi antara calon pemain naturalisasi Max Hilgers dengan pelatih timnas Indonesia saat ini Sintayong.
Messi Girls kemudian menceritakan bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong memang sudah lama mengikutinya di media sosial Instagram. Awalnya Messi Girls mengatakan kalau dia pernah dihubungi oleh salah satu perwakilan PSSI yang menanyakan kesediaannya membela skuad Garuda. Messi Girls lantas bercerita bagaimana dia mengetahui kalau pelatih timnas Indonesia Sintayong telah lama mengikutinya di media sosial Instagram. Sebelumnya Sintayong memang telah lama mengincar Messi Girls untuk menjadi pemain timnas Indonesia, bahkan ketika dia masih berada di level U19. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dunia usai menahan imbang Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan pandit asing pun ikut mengomentari perkembangan pesat yang dialami oleh timnas Indonesia asuhan Sintayong. Sang pandit asing tersebut sampai mengingatkan negaranya untuk tidak macam-macam dengan timnas Indonesia saat ini. Komentar pandit asal Vietnam Quang Huy diulas dalam media sosial Vietnam Soha. Media Vietnam tersebut menuliskan bagaimana komentator Quang Huy memberikan apresiasi untuk Sintayong karena dinilai berhasil membawa perkembangan pesat bagi skuad timnas Indonesia. Sang pandit asing asal Vietnam tersebut mengakui bahwa timnas Indonesia kini sudah memiliki kekuatan yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Quang Huy juga menyoroti keberadaan pemain naturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Pandit Vietnam tersebut juga memuji bagaimana timnas Indonesia memiliki strategi yang jelas dalam setiap permainannya. Melihat perkembangan timnas Indonesia ini, Quang Huy secara tegas mengingatkan negaranya untuk tidak macam-macam dengan skuad Garuda asuhan Sintayong tersebut. Menyaksikan hasil imbang Indonesia dengan Arab Saudi, komentator Quang Huy sangat mengapresiasi pelatih Sintayong dan pemain naturalisasi negeri timnas Indonesia. Indonesia bagus, mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda. Hampir semua pemain naturalisasi. Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola. Babak final kualifikasi Piala Dunia 2026, semuanya pemain naturalisasi, kata Quang Huy. Ini menunjukkan bahwa pandit Vietnam tersebut mengakui bahwa level timnas Indonesia sudah berada di atas Vietnam, terutama dalam hal pengembangan pemain naturalisasi. Gelandang timnas Australia Jackson Irvine mengakui laga melawan timnas Indonesia bukan perkara mudah. Diketahui Australia akan melawan timnas Indonesia pada laga kedua babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia mengawali pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil yang buruk. Australia menelan kekalahan 0-1 atas Bahrain saat tampil di hadapan pendukungnya sendiri pada Kamis kemarin. Hal terbalik dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda berhasil mengamankan 1 poin menahan Arab Saudi di hadapan pendukungnya sendiri. Jackson Irvine menegaskan Australia tidak boleh kalah lagi di pertandingan selanjutnya menghadapi skuad Garuda. Ia pun menyebut laga melawan Indonesia merupakan pertandingan besar dan penting yang wajib untuk dimenangkan. Pemain ST Pauli itu mengakui suasana ruang ganti Australia sangat buruk setelah kalah dari Bahrain. Tetapi Irvine meminta kepada rekan-rekannya untuk melupakan hasil tersebut dan kembali bangkit saat menghadapi timnas Indonesia. Menghadapi skuad Garuda yang berada jauh level rankingnya dengan skuad Australia menjadi alasan utama bagi Jackson Irvine tidak ingin malu di pertandingan Selasa nanti. Irvine juga menyinggung soal pertemuan kedua negara di ajang Piala Asia 2023 lalu, di mana saat itu skuad Garuda dibuat tidak berkutik oleh Australia. Kita perlu mengakuinya, ini adalah pertandingan besar dan memberi tekanan pada diri kita sendiri. Tetapi menyadari besarnya dampak yang mungkin terjadi dalam konteks 10 pertandingan ini, jika Anda akan kalah 1 kali, saya lebih baik kalah di pertandingan pertama. Tetapi sekarang, kami harus tampil baik. Dan kami harus menyadari, apa artinya itu bagi 10 pertandingan berikutnya. Secara ranking, bisa dilihat kami lebih baik dan jauh dari mereka. Tentu tidak kalah di kandang mereka adalah wajib buat kami. Kami pernah bertemu di Piala Asia. Dan saat itu kalian tahu sendiri hasil akhirnya. Saya rasa pertandingan besok tidak akan jauh berbeda, jelas Jackson Irvine. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia siang hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.